Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai vitamin K dan interaksinya dengan zat gizi lain. Nah, presentasi ini akan dibawakan oleh Agnes Hutabarat dengan 3 digit NPM terakhir 017 dan Tri Kusumaningsih dengan 3 digit NPM terakhir 011. Ini adalah outline presentasi di mana yang pertama kita akan membahas definisi. Kedua yang kita akan bahas adalah interaksi vitamin K dan lemak, selanjutnya interaksi vitamin K dan vitamin E, dan yang terakhir kita akan membahas interaksi vitamin K dan protein C, S, Z, dan M. Vitamin K adalah bagian dari golongan vitamin larut lemak. Bentuk alami dari vitamin K adalah filoquinone atau vitamin K1 yang memiliki gugus vital pada posisi 3 cincin, dan menaquinone atau vitamin K2 yang dapat disintesis oleh mikroflora usus. Vitamin K berperan dalam pemeliharaan kadar normal dari faktor pembekuan darah 2, 7, 9, dan 10. Vitamin K juga berperan sebagai kofaktor enzim karboksilase yang membantu residu alfa-karboksiglutamat. Dalam penyerapannya, vitamin K memerlukan lemak. Vitamin K hanya bisa diserap jika bergabung dengan garam-garam empedu lipid lainnya ke dalam misel. Selanjutnya akan didistribusikan melalui sistem limfatik dalam bentuk kilomikron. Antara lemak dan vitamin K saling berikatan dan berinteraksi satu sama lain, terutama vitamin K terhadap lemak supaya bisa diserap. Nah, ini adalah interaksi zat gizi. Interaksi antara zat gizi dapat terjadi pada fase penyerapan atau pada saat di dalam tubuh. Makanan yang dikonsumsi dan mengandung banyak zat gizi memungkinkan untuk terjadinya interaksi dan saling mempengaruhi. Selanjutnya akan dibahas mengenai interaksi vitamin K dan lemak. Nah, yang pertama, karena sifat dari sistem pencernaan khususnya usus ini terkandung banyak air, maka baik dari lemak maupun vitamin K tidak dapat diserap secara langsung karena adanya perbedaan kelarutan, sehingga perlu dibentuknya misel. Filoquinone atau K1 tidak memerlukan pencernaan, namun perlu diserap di usus halus bagian jejunum dalam bentuk misel. Lalu, karena vitamin K merupakan vitamin larut lemak, maka harus bergabung dengan lemak makanan, garam empedu, hasil dari pankreas, dan lipid lainnya dalam membentuk sebuah misel. Kemudian, hasil dari pembentukan misel ini akan diangkut ke eritrosit, kilomikron, lalu diangkut ke organ hati. Kemudian, dari organ hati akan didistribusikan ke jaringan dan dikonversi sesuai fungsi, atau selanjutnya akan disimpan atau disekresi dan diekskresikan atau dikeluarkan dari dalam tubuh. Selanjutnya akan dibahas mengenai interaksi vitamin K dan vitamin E. Nah, mekanisme yang terjadi antara vitamin E dan K meliputi yang pertama, vitamin E bersaing dengan suatu enzim. Namun hingga saat ini masih belum diketahui secara jelas enzimnya apa yang nantinya akan memotong rantai samping K1 atau filoquinone yang digunakan untuk membentuk menedion. Yang kedua, vitamin E meningkatkan jalur xenobiotik sehingga metabolisme dan ekskresi semua bentuk vitamin K dari hati. Dan yang ketiga, vitamin E bersaing dengan K1 untuk sitokrom P450 untuk ujung beta hidroksilat sehingga mencegah ujung beta oksidasi untuk membentuk menedion. Nah, selanjutnya ada yang keempat, faktor koagulasi juga dapat dipengaruhi oleh vitamin E karena faktor 9 disintesis di hati, di mana residu karboksilasi glutamat yang bergantung pada vitamin K dan protein spesifik lainnya. Pada kasus ini, vitamin E bekerja secara antagonis dengan vitamin K dengan cara mencegah pembentukan dari protein dan karboksilasi glutamatnya. Lalu yang kelima, alpha-tocopherylquinone adalah sebuah inhibitor karboksilase yang bergantung pada vitamin K. Namun, karena konsentrasi dari alpha-tocopherylquinone pada in vivo sangat rendah, dapat meningkat dengan stres oksidatif dan cenderung menurun dengan adanya suplementasi vitamin E. Interaksi alpha-tocopherylquinone dengan karboksilase yang bergantung pada vitamin K tersebut tidak dapat menjelaskan bahwa hal ini menyebabkan peningkatan pendarahan selama suplementasi vitamin E. Lalu selanjutnya ada interaksi vitamin K dan protein C, S, Z, dan M.
Dimana yang pertama, vitamin K berperan dalam pemeliharaan kadar normal dari faktor pembekuan darah 2, 7, 9, dan 10. Selain itu, ada protein pembekuan darah lainnya yang bergantung akan keberadaan dari vitamin K terkarboksilasi, yaitu protein C, S, Z, dan M. Nah, fungsi protein M masih belum diketahui, tetapi 3 protein lainnya menghambat proses pembekuan darah, dan dengan demikian 3 protein tersebut menunjukkan fungsi sebagai antikoagulan. Protein Z menghambat faktor 10A, protein C menonaktifkan faktor 8A dan 5A, dan bersamaan dengan protein S meningkatkan fibrinolisis untuk menghambat proses pembekuan darah. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu akhir dari presentasi kita pada kali ini. Dari penulisan ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya interaksi antara vitamin K dengan zat gizi lainnya. Interaksi antara zat gizi dapat terjadi pada fase penyerapan atau pada saat di dalam tubuh. Makanan yang dikonsumsi dan mengandung banyak zat gizi memungkinkan untuk terjadinya interaksi antar zat gizi. Interaksi yang terjadi meliputi interaksi vitamin K dan lemak, vitamin E, dan protein C, S, Z, dan M yang merupakan protein pembekuan darah, di mana interaksi yang terjadi saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada saran pada bagian interaksi vitamin E yang bersaing dengan suatu enzim yang nantinya akan memotong rantai samping K1, dan bagian interaksi dengan protein M masih belum diketahui secara jelas nama enzim dan interaksi yang terjadi dengan protein M, sehingga untuk penulisan interaksi vitamin K dan zat gizi ke depannya diharapkan bisa lebih banyak mendapatkan informasi lanjutan dari interaksi yang terjadi. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Itu dia presentasi dari kami. Mohon maaf apabila dalam pembuatan ataupun penyampaian materinya masih banyak yang kurang. Terima kasih banyak karena sudah menonton.